Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 3 keterampilan metode ilmiah yang harus kita pelajari di dalam penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, interferensi, dan mengomunikasikan. Pengamatan objek IPA sangat penting di dalam melakukan suatu pengukuran. Nah, pengukuran itu apa? Untuk mengetahui apa itu pengukuran, maka silahkan simak penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah anak-anakku, coba kalian perhatikan kegiatan yang dilakukan pada gambar ini. Ya, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang tukang jahit untuk mengetahui berapa panjang celana yang dipakai oleh seorang yang ingin menjahit celana. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan mengukur. Jadi, apa itu mengukur? Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, yaitu pengukuran, besaran, dan satuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menjelaskan pengertian pengukuran setelah melakukan kegiatan mengukur dan kaji pustaka. 2. Menyebutkan 3 hal yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. 3. Membandingkan satuan baku dengan satuan tidak baku, serta 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melakukan kegiatan pengukuran satuan tidak baku dengan teliti. Coba perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar ini, semua melakukan suatu kegiatan pengukuran. Jadi, pengukuran adalah proses membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Tujuan kita melakukan suatu pengukuran adalah untuk mendapatkan nilai agar sesuatu yang diukur itu dapat dinyatakan dengan bilangan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu yang digunakan sebagai satuan pengukuran. Contoh yang lain, ketika kamu mengukur panjang meja dengan penggaris. Misalnya, didapatkan panjang meja 100 cm. Maka, panjang merupakan suatu besaran, 100 merupakan hasil yang didapat dari pengukuran, sedangkan sentimeter adalah satuannya. Apa yang ada dalam pikiran anak-anakku jika melihat gambar sepatu ini? Jawaban yang mungkin muncul adalah 1. Sepatu itu berwarna hitam. 2. Sepatu itu mempunyai tali. 3. Model sepatu itu keren. Selanjutnya, berapa panjang sepatu tersebut? Dan mungkin masih banyak lagi suatu pernyataan yang muncul dari sepatu yang kita amati. Dari pernyataan-pernyataan ini, ada pernyataan yang bisa diukur dan ada pernyataan yang tidak bisa diukur. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya berupa angka atau nilai. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diukur, maka itu bukanlah suatu besaran. Misalkan kecantikan, gaya jilbab, itu bukan suatu besaran karena tidak menghasilkan suatu nilai. Setiap besaran mempunyai satuan. Besaran tanpa satuan tidak akan ada nilainya. Di dalam fisika kita mengenal 2 macam satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Bedanya apa? Satuan baku
selalu menghasilkan hasil pengukuran yang selalu sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Sedangkan satuan tidak baku, hasil yang didapat itu selalu berbeda oleh orang yang berbeda. Berikut beberapa contoh besaran serta satuan bakunya. 1. Panjang satuan bakunya meter, sentimeter, kilometer. Waktu satuan bakunya detik. Besaran luas satuan bakunya meter pangkat 2 atau meter bujur sangkar. Besaran kedalaman satuan bakunya meter. Volume satuan bakunya meter kubik. Massa satuannya kilogram atau satuan yang lain bisa gram, bisa hektogram. Sedangkan suhu satuan bakunya adalah Kelvin atau satuan yang lain yaitu derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Reaumur. Selanjutnya kita lihat contoh satuan tidak baku. Untuk besaran panjang, satuan tidak bakunya ada hasta dan jengkal. Jengkal setiap manusia itu berbeda-beda, sehingga jika kita ingin mengukur panjang suatu benda menggunakan jengkal, maka hasil yang didapatkan pasti tidak sama. Kemudian waktu, pagi dan senja. Pagi maupun senja tidak bisa diukur di dalam suatu nilai atau angka. Luas bisa menggunakan ubin atau petak. Kedalaman, lutut atau pinggang. Pinggang orang yang tinggi pasti berbeda dengan pinggang orang yang pendek, sehingga hasil pengukuran untuk kedalaman pastinya akan berbeda. Volume, sloki atau ember. Massa, pon, dan botol. Kemudian suhu satuan tidak bakunya panas atau dingin. Berikut adalah alat-alat yang digunakan di dalam mengukur suatu besaran. Yang pertama, ini adalah suatu alat yang pasti anak-anakku sering lihat sejak anak-anakku masuk di SD. Ya, itu adalah mistar. Yang kedua, ini adalah jangka sorong. Dari kedua alat ukur ini merupakan alat untuk mengukur besaran panjang. Yang berikutnya, ini adalah timbangan digital, neraca Ohaus, dan neraca Langkan. Dari timbangan dan neraca ini merupakan alat untuk mengukur besaran massa. Yang dibawa adalah jam tangan dan stopwatch. Alat ini digunakan untuk mengukur besaran waktu. Coba perhatikan contoh berikut untuk lebih memahami yang mana yang termasuk besaran dan manakah satuan. Panjang kain itu 20 meter. Maka panjang ini adalah besaran, meter ini adalah satuan, dan 20 adalah nilainya. Dalam waktu 30 menit kita diam di sini. Jadi, yang merupakan besaran adalah waktu. Yang merupakan satuan adalah menit, dan yang merupakan nilai atau hasil pengukuran adalah 30. Yang terakhir adalah pembacaan skala pada saat kita melakukan suatu pengukuran. Pada gambar ini dilihat, ini adalah pembacaan skala dengan menggunakan mistar atau belebas. Pada saat kita ingin mengukur benda yang diukur, maka cara pembacaannya, posisi mata harus sejajar atau harus tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Jangan dari samping, karena pembacaannya tidak akan pas. Demikianlah penjelasan tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Selanjutnya, anak-anakku silahkan lakukan kegiatan yang ada pada lembar kerja peserta didik.
1.2a dan 1.2b. Jika ada penjelasan ibu yang masih belum kalian pahami atau masih ada yang belum kalian mengerti, silahkan berkomunikasi dengan ibu melalui grup WA. Itulah tadi penjelasan tentang materi pengukuran serta besaran dan satuan pada pertemuan kita kali ini. Semoga penjelasan ibu kali ini bisa kalian pahami dan bisa dimengerti. Akhir kata, semoga anak-anakku tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya dari rumah. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.